Sebuah pohon ajaib berbuah seorang gadis cantik. Dalam 1 juta tahun, pohon hanya berbuah sebanyak 9 gadis. Setiap kali seorang gadis matang, dia akan jatuh ke tanah. Banyak pria akan bergegas untuk memperjuangkan gadis yang baru saja jatuh. Dalam legenda, setiap gadis setelah matang jatuh ke tanah. Mereka semua memiliki kekuatan besar. Semua gadis dalam keadaan koma, sampai jatuh ke tanah untuk sementara waktu. Hari itu, seorang gadis matang jatuh ke tanah. Saat gadis itu perlahan jatuh, seorang pangeran terbang untuk menjemput gadis itu. Sang pangeran tertarik pada kecantikan gadis itu. Lalu dia pergi, terlepas dari keberatan semua orang. Pangeran membawa gadis itu ke tempat lain. Kemudian dia dalam masalah, saat dia mengamati gadis di pangkuannya. Kemudian dewa burung terbang di dekat mereka. Dewa burung bergegas mengambil gadis itu dari tangan sang pangeran. Dewa burung itu masih memeluknya. Dewa burung mengatakan itu hanya yang terkuat. Ia merasa telah memenangkan gadis ini. Ini adalah gadis yang menjadi target dewa burung. Tapi sang pangeran tidak bisa mengabaikannya. Dia memanfaatkan waktu ketika dewa burung sedang lengah. Kemudian bergegas mendorong dewa burung dan menarik gadis itu ke arahnya. Pada saat mereka memperebutkan gadis itu, sayangnya mereka melepaskan tangan mereka pada saat bersamaan. Gadis itu jatuh ke dalam lubang hitam dan pergi ke dunia lain. Pada saat yang sama di sisi lain, seorang mahasiswa sedang piknik dengan seorang temannya. Dia menggunakan kameranya untuk menangkap fenomena aneh ini. Temannya merasakan perubahan cuaca. Selain itu, ia juga menemukan bahwa kilat muncul. Jadi berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Teman itu dengan cepat menariknya. Namun saat mereka hendak pergi, kemudian cahaya kuning muncul. Mereka merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Jadi saya mengangkat kepala untuk memeriksanya. Di langit tiba-tiba muncul pelangi. Keduanya ketakutan dan segera pergi. Setelah kembali ke tenda, rasanya aneh. Sebuah lubang hitam muncul di benaknya. Dia melihat keluar. Dia semakin merasa cuacanya sangat aneh. Merasa bahwa mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Keesokan harinya, ia pergi ke tempat lubang hitam itu muncul. Dan melihatnya sendiri. Dia berjalan melingkar. Lalu tiba-tiba mencium bau. Dia merasa sangat aneh. Aroma ini sangat berbeda dari aroma biasanya. Merasa takut. Juga merasa tubuhnya berbeda. Dia pergi ke arah dupa. Dan menemukan seorang gadis di tepi danau. Gadis itu dalam keadaan koma. Di sebelah gadis itu muncul bunga segar. Mendeteksi aroma aneh yang datang dari gadis itu. Dia juga mengamati bahwa di sekitar gadis itu muncul banyak kupu-kupu. Pada saat gadis itu mengeluarkan aroma aneh itu, bunga-bunga segar di sekitarnya juga mekar dengan sangat cepat. Serangga juga kawin. Bahkan harimau ganas pun menjadi sangat lembut. Pada saat ini, Tan Kul tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menutupi hidungnya dengan tangannya. Tan Hakul mengira gadis itu mengalami sesuatu sebelumnya. Jadi koma, karena aku tidak ingin diganggu oleh aromanya. Tan Kul menutupi hidungnya dengan handuk. Lalu dia segera mendekati gadis itu, untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi Tan Kul menganggap gadis itu sangat aneh. Dia merasakan tubuhnya sangat lembut, seperti tidak ada tulang. Pada saat ini, dia masih tidak tahu bahwa gadis di depannya berusia 1 juta tahun dari buah pohon ajaib. Melepaskan jaketnya, lalu memakaikannya pada gadis itu. Tan Kul mengambil gadis itu dan kembali ke tenda. Pada titik ini temannya juga telah mencium aromanya. Dia segera memasuki keadaan tidak sadar. Menyadari keadaan tersebut harus mengambil baju untuk menutupi kepala teman agar dia bangun. Kemudian teman itu kembali. Mereka tidak tahu seperti apa bau gadis itu. Mereka juga tidak tahu siapa gadis ini. Keduanya bertanya-tanya mengapa aroma itu membuat orang begitu gelisah. Mereka kemudian membawa gadis itu ke sebuah hotel. Ketika pelayan meletakkan gadis itu di tempat tidur, dia mengatakan bahwa dia belum pernah mencium aroma seperti itu. Kemudian pelayan itu membungkuk di dekat gadis itu untuk mencium aroma tubuhnya. Aromanya membuat pelayan sedikit demi sedikit tidak sadar. Dia tiba-tiba menangis. Keesokan harinya membawa makanan untuk gadis itu. Dia menemukan bahwa gadis itu tidak berbaring di atasnya. Tetapi Tan Kul lupa mengenakan syal di hidungnya. Jadi ketika aromanya tercium,
Ia merasa tidak enak badan. Saya berlari keluar untuk mengambil pasta dan mengoleskannya di hidung. Sampai aku masuk ke kamar. Dia menemukan gadis itu di tempat tidur. Ternyata gadis itu sudah sadar kembali. Gadis itu menatapnya dengan mata ingin tahu. Melihat gadis lugu di depannya. Kemudian segera menjadi tidak sadarkan diri. Dia hanya bisa berdiri di tempat. Tidak tahu harus berbuat apa.